Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sudah melewati menyelesaikan dua mata pelajaran. Tema 1 dan tema 2 kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal review dan prakteknya saja di tema 1 dan tema 2. Baik, seperti yang sudah kita pernah pelajari, kita itu sudah pernah belajar tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan, kecambah ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pernah kita pelajari itu di tema 1 itu makhluk hidup butuh sinar matahari. Kemudian di di pelajaran berikutnya itu pertumbuhan dengan biji ya. Maka kita kolaborasi atau hubungkan keduanya itu matahari dan biji. Maka di sini kita kita bisa melakukan praktek penelitian kecambah ya. Kecambah itu dari biji. Oke. Perhatikan baik-baik. Di sini Bapak sudah menyiapkan formatnya, format penelitiannya itu. Penelitian ini biasanya kalau dilakukan di kelas ya, Bapak yang menyiapkan semua peralatan, Bapak yang menyiapkan buat masing-masing orang. Kalau kita mah biasanya tuh tiap tahun tuh setiap ada praktek tidak usah bayar, tidak usah sumbangan karena memang di kelas itu sistem Bapak sudah ada kas setiap bulan itu 3.000. Hanya saja sekarang karena kita nggak belajar di kelas maka kita tidak ada uang kas, sehingga kalau praktek kita biaya sendiri ya. Oke. Biasanya Bapak itu menyiapkan apa? Ini yang Bapak siapkan itu seperti ini ya. Bapak akan siapkan 2 gelas ya, 2 gelas plastik masing-masing orang ya. Jadi kalian siapkan 2 plastik masing-masing orang. Kemudian siapkan 2 kapas ya. 1 kapas buat 1 gelas ya. Jadi ada 2 kapas. Kemudian siapkan, jangan lupa air ya, sedikit air. Setelah itu siapkan catatan-catatan yang lain seperti pulpen, penggaris, kertas gitu ya. Jangan lupa ini harus di bawah ya. Oke. Bapak kasih tahu caranya. Yang pertama itu kalian siapkan gelasnya. Setelah itu kalian masukkan ya kapasnya itu. Kapasnya jangan terlalu tebal ya. Kapas yang digunakan tuh kapas biasa, kapas ibu-ibu ya, untuk sebagai penghapus kotoran di wajah itu yang biasa digunakan. Kemudian setelah itu kita tuangkan air ya, kita siram terlebih dahulu secukupnya sehingga kapas itu basah semuanya ya. Basah merata, udah cukup begitu ya. Kalau kurang bisa ditambahkan, yang penting jangan sampai terlalu banyak ya. Jangan sampai, yang penting intinya itu kapasnya itu basah. Setelah itu kalian siapkan 10 biji 10 biji kecambah ya, kacang hijau. 10 biji kacang hijau. Yang 5 kalian masukkan ke dalam sini, kemudian 5-nya lagi kalian masukkan ke satunya ya, gelas satunya. Kemudian jangan lupa kalian kasih label. Di sini label, kemudian label ya, ada 2 label. Satu gelas itu ada 2 label, nama, kemudian di sini tuh dikasih cahaya matahari ya. Kemudian di sini kasih nama kalian. Setelah itu gelap ya, atau tanpa cahaya matahari. Oke. Setelah itu jika kalian sudah
sudah memberi nama, sudah memasang kelima di sini 5 biji, di sini 5 biji. Kalian bisa yang cahaya matahari ini kalian letakkan di tempat yang ada cahaya mataharinya. Pak, di rumah saya gak ada sinar matahari gitu ya. Kalau gak ada sinar matahari, taruh gelas ini di tempat yang dekat dengan lampu, karena lampu itu hampir sama ya, ultravioletnya itu hampir sama kayak seperti matahari. Boleh kalian taruh di tempat yang dekat dengan lampu ya. Kemudian yang satunya yang gelap ini kalian taruh di tempat yang gelap ya. Jangan kelihatan cahaya lampu pun jangan sampai kelihatan, apalagi cahaya matahari. Taruhlah di bawah di bawah tempat tidur gitu ya. Atau di lemari gitu. Lemarinya juga pun tidak boleh terkena sinar cahaya ya. Oke, cahaya lampu ataupun cahaya matahari. Pada saat kalian besok, pada saat kalian menyiapkan, kalian harus video menggunakan kamera yang ada tanggalnya itu ya. Pada saat kalian menyiapkan, kalian kasih tahu bapak, ini ada 2 gelas seperti itu ya. Kemudian saya menyiapkan 10 biji, dimasukkan gitu ya. Kalian pokoknya pada saat kalian menyiapkan segala macamnya kalian harus video ya. Biar bapak percaya kalau kalian sendiri yang mengerjakan ya. Pada saat pengerjaan itu kalian dimulai dari jam 7:30 ya. Jam 7:30, jam 7 boleh. Tapi jangan sampai lebih dari jam 10 atau 10:30. Ngapain kalian mau ngerjain ini? Ini saja kalian mau ngerjain sampai jam 10:30 ya. Kemudian di sini kalian tulis nama ya, nama kalian. Setelah itu kalian tulis kelas ya, kelas 3A. Pada saat nulis ini kalian harus video juga ya, biar bapak percaya. Kemudian temanya kita itu penelitian tumbuhan kecambah dengan bantuan sinar matahari ya. Pertama itu dengan sinar matahari, objeknya itu kacang hijau ya, kacang hijau dalam kurung kecambah. Kemudian jumlah objek itu berapa untuk sinar matahari? Ada 5 ya, ada 5. Kemudian medianya itu tadi ada media apa? Gelas, plastik gitu ya, kapas, air, bisa pulpen, bisa penggaris, bisa kertas dan segala macam. Gunting pun boleh ya. Yang penting itu bermanfaat. Oke, setelah itu di sini ada tabel ya yang harus kalian isi setiap hari selama 5 hari. Oke, nomor 1 itu untuk hari pertama, berarti hari pertama itu hari Senin besok. Berarti itu ada jumlah kecambah yang tumbuh ya. Jumlah kecambah yang tumbuh itu berarti karena besok masih pertama kali, berarti itu dikasih 0 ya, dikasih 0. Kemudian jumlah kecambah berukuran pendek ya, berarti gak ada, semuanya gak ada. Kita mulai selanjutnya di hari kedua, hari Selasa. Jumlah kecambah yang tumbuh, pasti ada kecambah yang tumbuh. Tidak mungkin kecambah itu tidak akan tumbuh. Tumbuhnya itu ditandai dengan apa, Pak? Tumbuhnya itu ditandai dengan adanya putih-putih seperti ini ya. Kalau ada putih-putih seperti ini berarti sudah tumbuh. Perhatikan. Ini kecambahnya sudah kelihatan ada putih-putihnya. Kalau kelihatan ada putih-putihnya itu berarti kecambahnya tandanya sudah tumbuh ya. Kalian hitung berapa tumbuhnya ya. Kalian tulis di sini, kalau 2 tulis 2 gitu ya. Kemudian jumlah berukuran pendek itu menurut saya itu gak mungkin selama 2 penelitian tahun kemarin tuh di hari kedua itu belum ada yang tumbuh pendek.
Tumbuh pendek itu seperti apa, Pak? Tumbuh pendek itu ukurannya 0 sampai 1 cm ya. 0 sampai 1 cm berarti sampai sini ya. Panjangnya itu seperti ini. Kemudian kalau kecambah berukuran panjang itu seperti apa, Pak? Jika lebih dari 1 cm ya. 1,5 kayak gimana cara ngukurnya, Pak? Kan itu ada di sini ya. Kalian jangan pegang sama sekali nih ya. Kalian cukup mengira-ngira, kan kalian di video juga ya. Pada saat kalian ngukur itu kalian video biar Bapak tahu kalau kalian itu bisa mengerjakan, bisa mengira itu berarti panjangnya ada 3 gitu ya. Oke. Jadi kalian video hasilnya. Pada saat mengukur kalian video juga ya. Oke, kemudian kalau berukuran panjang itu saya ulangi lebih dari 1 cm. Kemudian kalian jangan nulis kecambah yang mati dulu ya. Kecambah yang mati itu jangan ditulis ya. Kecambah yang mati itu apa? Sumpama gini, kecambahnya itu tumbuh, setelah itu pendek, setelah itu panjang, habis itu kering ya. Kalau udah kering itu tandanya mati, berarti kalian tulis berapa jumlah yang mati. Dan seterusnya sampai hari Jumat ya. Setelah hari Jumat kalian laporan ya ke sekolah ya. Ini kalian print dulu ya, kalian print. Kemudian ini ada kan satunya itu satu yang lembar yang tadi buat yang menggunakan matahari. Kalau yang ini kecambah tanpa sinar matahari ya. Tanpa kecambah tanpa ya. Sama penjelasannya sama ya. Penjelasannya sama, cuman kalau ini yang tidak menggunakan matahari berarti kalian hitung juga berapa kecambah yang tumbuh ya. Kan itu digelap. Kemungkinan yang gelap itu selama penelitian kemarin yang gelap itu tumbuhnya sedikit, bahkan tidak akan panjang mereka ya. Oke, kita lihat berdasarkan penelitian kalian ya, bisa jadi penelitian itu berubah ya, tergantung dari tempat, situasi dan waktunya ya. Oke. Dan medianya juga pun berpengaruh. Kemudian kesimpulannya ini kalian ditulis di hari akhir nanti di hari Jumat ya. Dari Jumat itu kalian setelah mengukur yang terakhir ya, yang kelima, ini kalian kasih kesimpulan ya. Kesimpulan itu dari data ini, dari data yang ini, data yang 1 dan data 2 ya. Tabel 1 ini tabel 2. Tabel 1 bagaimana pengaruhnya ya, pengaruh matahari itu apa, penting banget atau gimana gitu ya. Itu terserah kalian kesimpulannya. Yang penting datanya Bapak ada dan kesimpulannya itu harus sama dengan data. Kemudian sebagai buktinya itu Bapak ulangi lagi, jangan lupa kalian video setiap hari. Setiap kalian mengukur, setiap kalian mengerjakan tabel, kalian harus di video. Video ini tidak mungkin ngambil 1 jam ya, cuma mengukur doang dan menghitung saja ya. Kalau kalian mengukurnya sampai 1 jam, kebangetan ya. Karena menurut Bapak tidak ada siswa yang bodoh di kelas Bapak. Semua siswa itu pintar ya. Hanya saja malas kadang-kadang. Oke, itu saja. Nanti ini saya kirim. Besok kalian print. Kemudian kalian bisa kerjakan ya. Kalau tidak paham silahkan tanya ke Bapak ya. Kemudian ini berlaku setiap hari ya, meskipun tidak ada tematik, ini tetap berlaku karena penelitiannya itu harus berkelanjutan ya, tidak boleh diputus ya. Meskipun nanti hari Rabu seumpama ada praktek lain, praktek entah itu praktek tayammum atau praktek sholat, itu tetap ini dikerjakan juga ya.
Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jika tidak paham silahkan kalian bertanya ya. Kalau mau itu bertanyanya di grup biar semuanya bisa baca ya. Biar Bapak tidak usah mengulang-ulang pertanyaan kalian. Oke, itu saja penjelasan dari Bapak untuk praktek besok. Mudah-mudahan kalian bisa lancar. Ini praktek pertama, mudah-mudahan praktek dan berikutnya pun kalian akan lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.